Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami. Nah, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang materi apa itu transfer pricing. Mulai dari pengertiannya, klasifikasinya, metode penentuan harganya, contoh-contoh soalnya, dan kelebihan dan kekurangan dari transfer pricing itu sendiri. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya nama kelompok kami, jadi saya tidak akan menyebutkan lagi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi ini. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian transfer pricing. Apa sih pengertian dari transfer pricing itu? Nah, jadi transfer pricing itu dapat diartikan sebagai suatu skema perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak atau upaya penyempelengan pajak. Artinya, negara telah dirugikan karena hilangnya pendapatan negara dalam konteks perpajakan bila terjadi demikian. Penyelesaiannya adalah soal kewajiban, bukan berupa sanksi pidana ataupun penjara. Menurut Wikipedia, transfer pricing merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh industri untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas benda, jasa, harta tidak berwujud, maupun transaksi-transaksi yang menjadi aktivitas perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan dilanjutkan pembahasan materinya oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya adalah klasifikasi transfer pricing. Yang pertama itu ada intra-company transfer pricing, yaitu melibatkan antar unit bisnis perusahaan. Yang kedua itu ada inter-company transfer pricing, yang melibatkan dua perusahaan yang ada di negara yang sama maupun di negara yang berbeda atau internasional, dengan hubungan istimewa sebagai pelaku transfer pricing. Selanjutnya adalah metode penentuan harga transfer. Yang pertama itu ada harga transfer berdasarkan biaya atau cost-based transfer pricing. Perusahaan yang menggunakan metode ini menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap dengan 3 pilihan bentuk, yakni biaya penuh atau full cost, lalu ada biaya penuh ditambah dengan markup atau full cost plus markup, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap atau variable cost plus fixed fee. Yang kedua ada harga transfer berdasarkan pasar atau market based transfer pricing. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode transfer pricing atas dasar harga pasar inilah yang merupakan ukuran yang paling memadai karena memiliki sifat yang independen. Namun, keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar. Yang ketiga ada harga transfer negosiasi atau negotiated transfer pricing. Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi mereka yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrakbilitas yang inherent dalam pusat-pusat pertanggungjawaban, karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Selanjutnya, hubungan istimewa transfer pricing. Hubungan istimewa dalam transfer pricing adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan terutang di antara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Selanjutnya, transfer pricing dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Peraturan transfer pricing secara umum diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada pasal tersebut, tepatnya pada ayat 3 disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP berwenang untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya, sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam pasal tersebut, hubungan istimewa yang dimaksud adalah: yang pertama, wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, dua atau lebih wajib pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir,
terdapat hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping 1 derajat. Itu ada contoh perhitungan transfer pricing. Berikut soal latihan transfer pricing. Contohnya yaitu soal pertama, divisi elektrik adalah divisi pembuat komponen berupa transformer berkualitas tinggi yang menjual produknya baik kepada pihak intern maupun ekstern. Data penjualan dan biaya pembuatan komponen tersebut adalah sebagai berikut. Harga jual per unit 320.000, biaya variabel per unit 168.000, biaya tetap per unit berdasarkan kapasitas 72.000, kapasitas normal 50.000 unit. Perusahaan memiliki divisi lain yaitu divisi audio yang ingin membeli komponen tersebut dari divisi elektrik. Divisi audio saat ini membeli komponen tersebut dari luar dengan harga 320.000 per unit dikurangi potongan kuantitas sebanyak 5%. Diminta diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik hanya menjual 40.000 unit komponen per tahun kepada konsumen ekstern. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapa harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi? Yang kedua, yang B, diasumsikan bahwa pada saat ini divisi elektrik dapat menjual 50.000 unit komponen per tahun kepada konsumen ekstern. Jika divisi ini akan menjual kepada divisi audio, berapakah harga transfer yang diterima oleh kedua divisi? Lalu slide selanjutnya, jawaban perhitungan transfer pricing. Jawaban soal pertama, 1. Penentuan harga transfer minimum bagi divisi elektrik buka kurung divisi penjual tutup kurung. Harga transfer minimum sama dengan biaya produksi variabel sama dengan 168.000 per unit. Harga transfer maksimum bagi divisi audio sama buka kurung divisi pembeli tutup kurung. Harga transfer maksimum sama dengan harga pasar kurang potongan sama dengan 320.000 dikurang buka kurung dikurang 5% kali 320.000 tutup kurung sama dengan 304.000 per unit. Kesimpulan, harga transfer yang dapat diterima oleh kedua divisi adalah antara 168.000 dan 304.000. Nomor 2, harga transfer yang diterima oleh kedua divisi adalah senilai harga pasar dikurangi potongan sama dengan 304.000 per unit. Kelebihan transfer pricing yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan sebab penyediaan barang jasa sudah dapat dipasok sendiri oleh perusahaan afiliasi atau divisi lainnya. Yang kedua, mendapatkan harga yang sesuai atas produk atau jasa yang diperlukan. Kelemahan transfer pricing. Pada dasarnya transfer pricing mesti dilakukan sesuai dengan prinsip arm's length transaksi, meskipun ia dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling berafiliasi atau masing-masing divisi dalam perusahaan. Namun kadang kala transfer pricing dilakukan dengan mengurangi jumlah pajak yang semestinya dibayarkan. Misal, suatu perusahaan menjual suatu barang kepada perusahaan afiliasi dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar, sehingga PPN yang dipungut atas transaksi tersebut tidak sesuai dengan harga pasar wajar, sehingga mesti dilakukan koreksi atas dasar pengenaan pajaknya. Mungkin itu saja pembahasan mengenai transfer pricing, mulai dari pengertiannya, klasifikasinya, contoh-contohnya, dan kelebihan dan kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Apabila teman-teman kurang memahami dalam konteks video ini, teman-teman bisa search tentang materi transfer pricing di Google atau dimanapun. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Jangan lupa di subscribe.
body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the